Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Di kesempatan kali ini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, beberapa hari kita nggak bikin video review ya. Kemarin ada kegiatan Jota-Joti di Kuarcap lokal kota Yogyakarta, Yengki Hotel 2 Uniform Yengki Juliet ya. Alhamdulillah kegiatannya udah selesai dan sekarang kita akan mereview sebuah produk yang diminta oleh salah satu dan beberapa viewer dari channel ini. Apakah itu? Ini adalah HT dari Morgan ya, MGH7. Ini Morgan MGH7. Di sini hanya VHF teman-teman ya, ini hanya VHF. Seperti apa kualitasnya nanti akan kita coba review ya. Mumpung ini harganya masih murah, jadi saya masih bisa hadirkan di sini ya. Kalau harganya mahal ya, mungkin saya agak pikir-pikir juga, teman-teman. Tapi alhamdulillah ini harganya agak murah, jadi kita coba review ya. Nanti untuk link pembeliannya akan kita sampaikan di deskripsi. Jadi kalau untuk tanya harga nanti saya sebutin di sini, nanti harganya naik lagi, turun lagi. Nah, nanti beda ya. Jadi nggak usah saya sebutin harganya, paling tidak kisaran 300-an ya. Oke, teman-teman, sebelum kita start untuk mereview produk ini, kita minum kopi dulu. Ini bukan kopi ternyata. Ini teh ya, teman-teman. Kita ngeteh dulu. Teh panas. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Oke, buat teman-teman yang mungkin ada beberapa komen-komen yang belum sempat saya balas ya, mohon maaf karena memang beberapa hari kita agak sedikit banyak kegiatan ya. Kemudian jika ada yang belum dibalas, mungkin Anda coba nonton lagi videonya, karena terus terang di video-video saya ini panjang-panjang, jadi semuanya sudah ada di situ sebenarnya ya. Kemudian untuk yang masalah password ya, itu saya tidak jawab karena saya nggak tahu. Jadi bagaimana untuk mengatasi kalau kita salah password ya. Jadi makanya saya nggak pernah sarankan kepada teman-teman untuk memakai password untuk HT. Karena ya ngapain juga kita kasih password ya HT. Karena kalau ketika ada terjadi error ya, maka HT itu akan susah lagi untuk dikembalikan. Oke teman-teman, kita akan coba langsung review secara dekat Morgan MGH7 atau MGH7. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke, ini dia Morgan MGH7 ya. Kita langsung aja buka boxnya ya. Kita unboxing Morgan MGH7. Dosnya ya hanya begini ya. Oke, ternyata ini produknya udah lama juga ya, 2015. Ya, kita buka. Nah, di sini ada user manual ya, user manualnya dari Morgan MGH7. Kita buka aja. Di sini ada apa ini? Kartu garansi ya? Kayaknya kartu garansi. Ya, betul, kartu garansi. Kemudian ini buku petunjuk. Oh, udah bahasa Indonesia ya. Oke, bahasa Indonesia teman-teman. Cuman dia nggak terlalu banyak ya. Ini hanya penjelasan anu aja, produknya aja, tapi nggak ada cara setting atau sebenarnya. Kayaknya nggak ada ini. Oke, di sini ada tertulis spesifikasi ya, spesifikasi kita lihat berapa watt outputnya. Sorry, ntar berapa watt ya? Watt outputnya mana ya? Audio, arus. Oh, high power di sini 5 watt, low power 1 watt. Tapi nanti akan kita cek seperti apa keluarnya wattnya ya.
Kemudian ya ini antenanya seperti ini ya. Di sini 21 band juga ya, VIP aja di sini. Kemudian dapat chargernya, ini kayak chargernya Bopeng ya. Dapat adapternya. Di sini tertulis berapa itu? Output 5 volt 1000. Tapi kayaknya bukan 5 volt ya. Coba kita cek untuk di input dari desktopnya. Input desktopnya 12,5, berarti bukan 5 volt. Berarti ini salah tulis ya. Karena desktopnya aja inputnya butuh 12,5 volt ya. Oke, kita lihat baterai. Dapat baterainya nggak terlalu tebal-tebal amat. Ini cukup tipis ya. Sebuah HT Morgan MG7 nih baterainya tipis nih. Tipis. Di sini tertulis 1800 mAh ya, 1800 mAh BP7 4,2 volt. Wah, ini saya juga bingung ya. Ini 4,2 volt. Berarti artinya ini sudah benar, ini yang salah kali ya. Ini yang salah berarti tulisannya. Berarti bisa jadi inputnya segini ya, outputnya 4,2 volt karena ini di sini 4,2 volt ya. Oke, kita taruh aja. Kemudian kita di sini ada HT-nya dan ini ada bell clip, ada talinya. Oke, kita buka dulu HT-nya ya. Ya, HT-nya seperti ini. Kita tutup dulu untuk ke boxnya lagi. Kita akan konsentrasi di HT-nya aja ya. Kita akan coba untuk mereview HT-nya ini. Oke, kita pasang aja ini. Kita lihat di belakangnya ya. Di belakang di sini ada tertulis Morgan power 3 watt. Bawahnya 3 watt ya. Jadi spesifikasi tadi dia tulis 1 sampai 5 watt ya. Lalu 1 watt, high-nya 5 watt. Ternyata di sini hanya 3 watt saja untuk sebuah Morgan MGH7. Oke, kita pasang aja karena baterainya sangat tipis sekali ya. Kita dorong. Nah, seperti ini. Nah, ini cukup tipis ya teman-teman, ini cukup tipis HT-nya dan modelnya seperti model Bofeng ya, untuk kiri kanan, bawah, samping, depan ini sama, hampir sama dengan Bofeng ya. Ini kita pasang aja antenanya. Jadi di sisi sebelah kanan ini dia ada untuk tombol PTT, sebelah kiri maksud saya tombol PTT, kemudian di sini ada tombol call, ada monitor, tapi ini semuanya menggunakan karet ya, bukan plastik ya, karetnya di sini karet. Jadi ini kalau tombol PTT pakai karet kan otomatis gampang rompol gitu ya, Kalau rompol ya susah gitu, nanti ganti lagi ya. Kayaknya ini perlu di upgrade supaya ini tombol PTT terbuat dari plastik ya, sehingga awet gitu ya. Kemudian di sini untuk tombol-tombolnya sederhana saja, ada tombol function, ada di sini di bawah kanan bawah, paling bawah ini VFO, atas sendiri kiri atas sendiri function. Kemudian ada samping sebelah function ada up down ya. Kemudian di sini ada beberapa shortcut, ada LAN, power, square, lock, Fox, beep, save, TOT, scan, key. Nah, sederhana aja ya. Kemudian di sini ada untuk jack mikrofon sama jack speaker ya. Ya standar kayak Bofeng sama ya. Kemudian di sini tulisan Morgan. Nah, ini ada tombol power on sama volume dan ada lampu LED-nya, lampu senternya ya. Kita hidupin aja. Nah, seperti ini sudah hidup. Dia warnanya orange saja ya, tidak ada warna yang berlebihan gitu, warna-warni nggak ada. Dia hanya warna orange untuk layarnya, tidak ada warna yang lain-lainnya. Kemudian di sini antenanya juga tidak terlalu panjang. Biasanya kalau antena Bofeng itu standarnya panjang-panjang seperti ini ya.
Nah, ini dia pendek. Tapi apakah itu antenanya bagus apa enggak? Nanti kita cek sendiri. Kita cek, kita atur, kita cek seperti apa untuk antena dari Morgan MGH7 ini ya. Kemudian di sini kita lihat ya, kemungkinan di sini juga nggak ada fasilitas yang macam-macam ya. Apakah ada radionya apa enggak kita belum tahu. Kita coba cek aja. Kayaknya radio ada teman-teman ya. Jadi fasilitas radio ada di sini, pencet money, keluar radio ya. Oke, jadi ternyata radio ada. Ya, ada radio, kemudian ada lampu. Jadi ini tombol lampu ya. Jadi tombol di bawah PTT ini tombol yang nomor 2 ini bisa berfungsi sebagai radio. Kalau ditekan lama, kalau ditekan cepat dia berfungsi sebagai lampu senter. Cukup terang juga, lumayan lah ya untuk menerangi di malam hari. Oke teman-teman, jadi Morgan ini sebenarnya sederhana sekali ya, programnya itu sederhana sekali. Nanti kita akan coba tes ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mendengarkan resip dari antena bawaannya dari Morgan. Apakah kita cek untuk seismograf. Kita tes ya. Oke, sebuah Morgan ini mantap teman-teman. Begitu saya keliling di sini langsung ya dapat sinyal seismograf ya. Oke, kita coba tombol fungsi ini apa aja. Ini ada tulisannya LAN, ada power, kemudian square, kemudian ada Fox, ada beep, ada save, TOT, scan, key, automatic power off, LED. Nah, ini LED apakah berfungsi? LED hanya auto on, off, auto gitu ya. Tapi bukan warna ya teman-teman, tidak ada. BCL, white, nah dan narrow, kemudian shift, offset, RC ini apa ya? Oh, ini tune ya, tune receive, tune TX, step. Nah, udah gitu aja, nggak banyak menunya, hanya seperti itu. Oke teman-teman, kalau tadi kita coba untuk menggunakan antena bawaannya itu oke banget untuk receive. Sekarang saya akan tes menggunakan antena di luar, apakah masih oke untuk sebuah Morgan ini. Kita tes ya, saya cek dulu antena. Kita tes antena luar ya. Oke teman-teman, ini saya lagi nyari jacknya. Gimana ya? Oke, sambil kita nyari jacknya teman ya. Kemarin tuh udah saya siapin, kenapa hilang semua ya? Ntar kita cari jacks dulu untuk bisa mencoba pakai antena di luar. Wah, kali ini nggak ada jacknya ya nih. Oke, saya cari dulu teman-teman ya, jacknya untuk konektor. Oke teman-teman, ini kita udah dapat jacknya. Jadi sambung aja pakai jumpernya SVR ya. Kita coba pasang, apakah bisa receive. Bisa ya teman-teman, langsung bisa nge-receive, tapi nggak terlalu bersih ya. Ntar kita coba lagi. Tidak terlalu bersih untuk mereceive seismograf. Kita coba lagi. Jadi cukup ya, lumayan ya.
meskipun suaranya nggak terlalu bersih, tapi ini cukup lumayan ya, karena squelnya kita buat tadi 3 ya. Kita coba squelnya saya kurangi jadi 1. Squelnya udah 1 ya, kita keluar. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk ereknya bisa tapi tidak terlalu bersih ya. Kalau antena bawaannya tadi sangat oke sekali ya. Untuk antena bawaan tadi itu sangat clear. Jadi Morgan ini kalau kita pakai antena bawaannya oke ya. Antena luar juga masih oke, cuman ya tadi itu nggak terlalu bersih, mungkin banyak spletan ya yang masuk. Nah, ini kalau di dalam kan di sini aja masih bisa receive ya. Ketika scale-nya saya buat 1 ya. Tapi kalau scale-nya dinaikin 3, dia akan bersih seperti itu. Tapi kalau kita geser, dia langsung dapat ya. Jadi peka sebenarnya ini radionya, cuman ya itu tidak selektif, jadi banyak sinyal dia juga yang masuk sini ya. Oke teman-teman, kita akan coba untuk cek kualitas audionya, dan setelah itu nanti kita tes antenanya dan powernya. Oke, kita tes dulu audio dari Morgan MGH7. Morgan MGH7 dengan Baofeng UV17L. Nah, kita coba UV17L ini dengan Morgan MGH7. Oke. Sangat tipis banget ini radionya. Tapi nggak seringan punyanya KD UV1 ya. Nih. Oh ya, hampir sama ya. Hampir sama ini. Cuman kalau dilihat pendeknya sih pendek yang KD UV1 ya. Dual band lagi. KD UV1 ini dual band WLN ya. Dan harganya jauh lebih murah yang ini, tapi nggak apa-apa ya, kita tes saja karena ini resipnya juga lebih peka ya untuk yang Morgan ini. Oke, kita langsung aja untuk tes audionya. Morgan kita taruh di sini untuk mikrofonnya. 1 2 3 3 2 1. Kita coba ini Morgan MGH7. 1 2 3 3 2 1. Kita coba ini menggunakan UV17L. UV17L. Ini Morgan MGH7. Morgan MGH7. Oke teman-teman, jadi Morgan MGH7 lumayan kenceng juga untuk audionya. Nah sekarang saya akan bandingkan dengan yang radio paling murah ini ya. Kita coba WLN KD UV1 ya dengan Morgan MGH7. Jadi ini kualitasnya juga sama-sama masih termasuk murah ya teman-teman untuk yang KD UV1 ini. Tapi apakah murah itu juga kualitasnya masih oke? Masih lebih bagus atau malah di bawahnya jauh dari Morgan? Kita akan tes untuk kualitas audio dari Morgan dan WLN KD UV1. Kita coba Morgannya dulu ya. 1 2 3 3 2 1. 1 2 3 3 2 1. Ini kita gunakan Morgan MGH7. Morgan MGH7. 1 2 3 3 2 1. Kita menggunakan KD UV1. KD UV1. Morgan MGH7. Morgan MGH7. Oh ya, jauh. Oke teman-teman, jauh ya. Kualitasnya Morgan MGH7 lumayan kenceng ya. Lumayan kenceng, jadi tidak rugi juga, harganya jauh agak sedikit lebih mahal ya. Jadi lebih mahal sedikit dibandingkan tadi ya, yang KD UV1. Jadi Morgan ini kurang lebih 300-an. Sementara kalau yang
KD UFA One itu dia 200-an, dari 200 lebih. Morgan ini sebenarnya juga 200 lebih. Nanti bisa dicek aja di link pembeliannya, apakah masih 300 kurang dikit ya, atau malah lebih ya. Tapi yang jelas saya waktu dapatnya 200-an juga, 200 lebih ya. Oke teman-teman, kita akan tes untuk untuk antena dan powernya dari radio ini ya, dari radio Morgan MGH7. Dan ini hanya VHF, memang simple, ringan, tipis ya, sehingga ini sangat fleksibel sekali kalau kita bawa ya. Karena rata-rata teman-teman juga kan biasanya mainnya di VHF saja ya. UHF juga ada tapi jarang ya. Rata-rata mainnya di VHF. Oke, kita akan coba tes antenanya. Sejauh apa antenanya ini dari Morgan. Kualitasnya kita tes. Antena udah terpasang. Kita akan tes untuk antena Morgan ini sampai di mana matchingnya. Maksudnya startnya mulai dari mana, stopnya juga sampai kemana gitu ya. Apakah masih bisa masuk di range yang kita inginkan atau malah nggak ada. Kita lihat. Waduh, tinggi banget teman-teman ya. Oke, dia ternyata masuknya di 160. Jadi ini masuk di komersial ya. Mungkin Morgan ini ditujukan bagi perusahaan-perusahaan ya, ataupun ditujukan bagi komunitas-komunitas yang menggunakan repeater ya, sehingga ini frekuensinya juga di atas nih teman-teman ya. Matchingnya jauh bagus tapi di atas ya, 160-an ke atas nih ya, 158 lah, 158 MHz sampai 164 ya. Oke, jadi kependekan ini ya. Kalau mau ditambahin ini ya harus panjangin lagi teman-teman ya, dipanjangin lagi karena ini udah dapat matchnya di atas, jadi kurang panjang. Memang sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, kalau yang Bofeng itu dia rata-rata panjang ya, dia kerjanya memang di amatir gitu ya, di Orari dan di Rapi masuk kalau yang punya Bofeng. Jadi kalau Anda pingin ganti antenanya silakan aja, ganti punyanya Bofeng, langsung pasang di sini ya, aman ya, langsung aman. Karena kalau yang ini ya nggak masalah juga kalau kalian bekerjanya di frekuensi komersial di atas, ini masih bisa digunakan. Tapi kalau untuk di bawah ya itu tadi SWR-nya udah tinggi sekali ya. Udah tinggi sekali. Oh ya, kita sekarang tes untuk powernya teman-teman ya. Kalau yang di dalam bodinya ini memang maksimal 3 watt. Kalau yang di spesifikasinya di 5 watt, apakah betul? Nanti kita lihat mana yang betul, yang di bodinya AT-nya atau yang ada di buku panduannya tadi ya, spesifikasinya. Oke, mari sama-sama kita tes. Akan ngetes untuk Morgan MGH7 ini seperti apa powernya yang keluar di kita gunakan SWR ini, apakah sesuai dengan yang ada di spesifikasi yang ada di radionya atau yang ada di bukunya ya. Kita cek sama-sama. Oke, kita tes ya teman-teman ya. Ini kita pasang radionya, skala udah benar 5 watt, udah oke. Ini radio kita hidupin. Kita tes di ya udah di sini aja, sama aja. Ini sekarang posisi low ya. Ini low power. Posisi low. Kita akan coba tes. Oke, ini posisi SWR. Posisi power. Ya, low-nya ada di sekitar 400 miliwatt. Low-nya ada di 400 miliwatt. Sekarang kita coba high-nya. Kita naik ke high power. Kita coba. High power ada di 2 watt. Nah, high-nya ada di 2 watt. Tuh.
high-nya di 2 watt. Ya, baterainya kecil teman-teman, jadi kalau saya rasa cukup ya. 2 watt untuk Morgan mancar, 2 watt ya. Kemudian low-nya tadi sekitar 400 miliwatt ya. Cukup irit kalau kita pakai 400 miliwatt ya. Jadi ya, yang penting sesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Karena baterainya kecil, kalau kita kasih 5 watt mungkin ini cepat habis juga ya. Tapi kalau di 2 watt tadi ya high powernya lumayan, nggak terlalu cepat habis. Apalagi kalau kita pasang di low-nya tadi ya. Kita pasang di low. Ya, kayak gitu. Dan ini cuma 400 miliwatt, 300 sampai 400 ya. Nah, 350 malah ini ya. Itu udah lumayan lah untuk ngirit-ngirit baterainya ya. Oke, yang jelas kalau ereknya bagus kan nggak masalah ya. Radio ini bisa kita gunakan, dan sebaiknya ganti antenanya punyanya Baofeng aja ya. Jadi kalau kita ganti antena Baofeng misalnya seperti ini ya. Kalau tadi kan kita pakai antenanya untuk meresip seismograf. Kalau kita misalnya ganti dengan antena Baofeng, apakah resipnya sama apa enggak, apa tambah bagus? Kita coba lihat ya, kita coba geser ya, tambah bagus teman-teman, memang tambah bagus ya. Jadi sebaiknya ganti aja ya antenanya, pakai antena Baofeng kalau Anda bekerja di frekuensi amatir atau frekuensi rapi ya. Silakan aja Anda ganti. Kalau memang Anda membutuhkan frekuensi komersial di 100 tadi 158 sampai 164 MHz ya, ini cukup pakai antena bawaannya aja, udah masuk ya untuk frekuensi komersial. Teman-teman, sekarang kita akan coba memprogram radio Morgan MGH7 ini ya. Yang jelas ini saya minta softwarenya dari Morgan, malah dibilang maksudnya apa ya, berarti yang jual nggak ngerti itu software apa gitu. Nggak ngerti, padahal saya minta software yang untuk bisa kita memprogram radio ini. Tapi nggak masalah teman-teman, jadi ini kita bisa program manual, tapi memang nggak bisa dikasih nama ya. Kita coba aja, kita masuk ke VFO dulu. Ini kalau ada angka 2 ini berarti masuk memori. Nah, ini frekuensi mode, berarti kita masuk ke VFO. Saya contohkan seperti ini ya, kita coba. Nah, seperti ini ya. Ini frekuensi RX-nya. Kemudian kita cari shift-nya dulu atau direction-nya ya. Kita coba cari ya teman-teman. Nah, ini shift-nya ya. Shift-nya min atau plus? Ini kita shift-nya min. Oke. Kemudian offset-nya berapa? Kita ketik di sini. Ini offset-nya 5000 ya. Oke, sudah. Kemudian receive tune enggak? Kita nggak pakai receive tune, kita pakai TX tune. Kita cari. Nah, ini udah confirm. Oke, sudah, kita TX saja. Kita tes. Oke, sudah bisa ya, udah bisa buka repeaternya dengan low power 400 miliwatt. Sekarang kita simpan, kita pencet function agak lama. Oh, sorry, kita coba lagi. Nah, teman-teman ya. Aduh, mana-mana. Sebentar, teman-teman. Kemarin udah bisa saya, mana ya? Sebentar, teman-teman ya. Kita cari dulu. Oke, nggak ketemu. Di sini nggak ada tulisannya save ya. Saya coba dulu sebentar. Oke, teman-teman, sorry ya, terpaksa kita harus tes dulu ya. Nah, ini
Cara nyimpennya teman-teman, ini tadi kan sudah dapat ya untuk repeaternya. Oke, udah bisa. Sekarang cara nyimpennya, pencet function ya, pencet function. Kemudian tanda pagar ya, tanda pagar atau phone kita ketekan. Dia akan kedip-kedip, kita tinggal milih yang mana. Kalau kita mau pilih 3 atau 2, kita pakai 2 aja, kita tekan function lagi. Sorry, ternyata. Kita tekan crash lagi ya. Tekan crash lagi teman-teman ya. Tekan pagar lagi. Jadi function pagar kedip-kedip pilih, kemudian tekan pagar lagi untuk menyimpan. Nah, ini sudah tersimpan. Jadi kita udah punya 2 memori. Ini memori 1, memori 2 ya. Memori 1, memori 2. Bisa. Kemudian ini juga oke, bisa. Jadi kita hanya bisa menyimpan menggunakan frekuensi ya, karena di sini ketika saya cari channel name itu nggak ada ya. Kita cari channel name nggak ada teman-teman ya. Kita sudah masuk ke memory channel. Kita cari. Oke, nggak ada ya. Oke, nggak ada channel name, nggak ada, jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi kita hanya bisa menyimpan memori dengan frekuensi, nggak ada mau kasih nama atau apa, nggak ada. Jadi di sini sederhana sekali, ini adalah basic sebuah radio. Zaman dulu juga begitu, radio nggak ada dikasih nama, hanya nyimpan memori, kemudian pindah-pindah frekuensi, ya udah seperti itu ya. Oke teman-teman, ini ya mudah-mudahan ini bermanfaat, dan ini radionya juga saya kira sih worth it juga ya, dengan harga yang tidak terlalu mahal. Dia hanya single band VHF, tapi dia radionya juga ada ya. Kemudian pekan. Oke, kita belum tes ya radionya, kita tes dulu, coba kita tekan lama ya. Nah, ini saya akan coba untuk dengerin radio. Apakah bisa ya? Begitu saja, itu diproses menjadi tepung. Baik, ada botol, ya, ada terus plastik, ada itu. Baik. Oke, untuk kualitas audionya cukup bagus teman-teman untuk radionya. Jadi Morgan yang GH7 ini lumayan oke. Oke, teman-teman, jadi itu dia review kita mengenai Morgan MGH7 ya, MGH7. Radio ini cukup bagus ya teman-teman. Setelah kita review tadi, hasilnya radionya cukup oke, worth it untuk kita gunakan sehari-hari karena ini bekerja di VHF. Cuman ya itu tadi, antenanya ini kalau bisa, kalau Anda mau ganti ya ganti yang punyanya Bofeng bisa, sehingga Anda bisa bekerja di frekuensi amatir. Kalau ini tadi antenanya bawaannya bekerja di frekuensi komersial. Oke, semoga ini bisa menjadi bahan referensi lagi buat Anda yang mencari sebuah HT murah di frekuensi VHF dengan power yang tidak terlalu besar, namun semuanya sudah ada di radio ini. Jadi sudah ada radio FM-nya, kemudian ada lampu senternya, kemudian tidak terlalu berat juga, dan ukurannya compact ya. Oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat. Yang ke Charlie itu yang kini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tri, bye-bye.